Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 Kosmografi kelas 6A Pendidikan Geografi FKIP Huamka. Kali ini kami beranggotakan 5 orang kelompok. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Lutfi Hairunisa dan 4 teman kami. Ada Sekar Galuh Oktaviani, yang kedua Nurul Fitri Basri yang Saadah, yang ketiga ada Nia Damarsari, dan yang terakhir ada Fendi Arif. Nah, kali ini kita akan menjelaskan mengenai planet, bintang, dan galaksi berdasarkan ukurannya. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Video yang akan kita bahas planet, bintang, galaksi, dan berdasarkan ukurannya. Hai, luar angkasa sangatlah luasnya. Iyalah sahabat, saking luasnya jika dibandingkan matahari, planet kita tidak lebih besar dari panggung payung. Tapi berapa sebenarnya luas luar angkasa itu? Mari cari tahu. Objek luar angkasa terkecil yang kita ketahui adalah mikroasteroid bernama yang diameternya cuma 1 meter bersama asteroid. Yang lainnya akan saya sebutkan di mana letak galaksi tersebut. Di sabuk antara Mars dan Jupiter banyak asteroid berukuran serupa tapi tidak langsung ke luar angkasa berdiameter 30 meter yang masih dianggap mikro. Lantas, minimnya seberapa Saturnus punya 82 bulan yang diakui dan ribuan bulan kecil di dalam cincinnya. Adalah asteroid lain yang sabuk antara Jupiter dan Mars yang diameternya jauh lebih besar, yaitu 1,25 km. Berlanjut ke arah salah satu dari sekian banyak bulan di Jupiter, Booker punya diameter yang cuma 2 km dan masih terbilang kecil dibandingkan bulan kita. Cari Universitas Meko adalah salah satu komet paling terkenal, diameternya 4 km dan pernah diteliti oleh misi Rosetta pada tahun 2014 dan 2016. Deimos yang berdiameter 10 km adalah sebuah Centaurus, bukan Demokrat, dan tidak ada hubungannya dengan manusia tuna. Dalam astronomi, Centaurus adalah objek luar angkasa yang punya karakteristik asteroid maupun komet. Ferdinand adalah bulan Uranus yang cuma 20 km, sedikit lebih luas dibandingkan oleh tumpukan gunung Everest. Nah, agar perbandingannya lebih jelas, Laksimora adalah asteroid yang 2 kali ukurannya Ferdinand, lebih besar, diameternya 42 km, membuat Olympus Mars di Sekarang itu ada Belinda, bulan Uranus. Lain kandidat kedua dari Uranus yang diameternya setara dua Lacrimosa, yaitu 90 km, tapi masih ada asteroid yang lebih besar lagi, yaitu Nike, yang terletak di sabuk utama dan berdiameter 157 km. Lebar ini setara 1,5 selat Inggris. Beralih ke temannya yang lebih besar, ada Hyakka, yang diameternya 320 km. Ia adalah bulan dari planet kerdil bernama Haumea. Para astronom menemukannya di luar orbit Neptunus yang amat sangat jauh dari bumi. 224 adalah planet kerdil lainnya yang berdiameter sekitar 635 km. Lebih tepatnya ini adalah objek trans Neptunus, benda angkasa yang bergerak di luar orbit Neptunus. Status planet kerdilnya belum dikonfirmasi. Lalu ada planet yang bernama unik Makemake. Ia adalah planet kerdil yang sudah diakui dan diameternya sekitar 1420 km. Akhirnya kita makin mendekat ke bumi. Ada bulan atau lunak, sebagaimana astronom Eropa dan Rusia menyebutnya, yang satelit alami tunggal kita. Diameternya lumayan kecil jika dibandingkan dengan bumi, yaitu cuma 780 km. Kurang satu sang planet biru dan hijau. Rumah kita di bumi diameternya sekitar 12.700 km. Lebih sedikit benar-benar planet kecil yang indah kita sudah membahas. Ada Neptunus, tadi planet terjauh di tata surya. Bentuknya mungkin terlihat kecil, tapi sebenarnya diameternya 4 kali diameter bumi, yaitu 49.220 meter lebih. Saturnus adalah planet raksasa gas yang memiliki cincin, yang julukannya sangat sesuai. Diameter ini mencapai lebih dari 116.000 km. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita, juga bergelar raksasa. Gas Jupiter punya berdiameter hampir 140.000 km.
Ia juga punya badai yang sudah menggegar kurang lebih 4 abad akhirnya. Kita sampai di matahari. Matahari sang surya pusat dunia mungil dan dengan diameternya yang hampir mencapai 14 juta kilometer untuk bergerak dari satu kutub ke kutub lainnya. Naik pesawat, kamu akan butuh lebih dari 2 bulan dan pelindung panas yang kuat. Namun dibandingkan bintang lain, matahari masih terbilang kecil. Lihat saja VCVB, salah satu bintang berukuran sedang. Rasi bintang Sirius yang ukurannya sekitar 13-25 kali matahari terpasang, tergantung kondisinya. Ada juga Borealis, alias si bintang utara. Bintang ini sangat besar, ukurannya 37 kali lebih besar dibanding matahari, dan jaraknya juga sangat dekat dengan bumi. Ada juga Spione, bintang yang sangat terang di galaksi Bima Sakti. Omong-omong, ukuran ini disebut dengan radius matahari. Apa sih radius matahari? Radius matahari di dalam ilmu astronomi itu artinya adalah 1000 kali cahaya yang lebih terang dibanding matahari yang kita punya di bumi ini. Selain bintang-bintang yang sudah kita sebutkan tersebut, ada juga loh bintang yang lebih besar lainnya. Apa sih namanya? Uae-Scuti. Uae-Scuti ini memiliki ukuran sekitar 1700 kali lebih besar dibanding matahari. Menurut para astronom, bintang ini berjarak 2,4 km dari bumi ke matahari. Namun, ternyata masih ada lagi loh objek yang sangat besar dibandingkan Uae-Scuti. Apa itu? Black hole. Black hole adalah lubang hitam. Black hole merupakan salah satu benda langit yang sangat besar di galaksi ini. Messier 87 atau M87 merupakan black hole pertama yang difoto oleh para astronom dan dipublikasi pada tahun 2019. Messier 87 ini jaraknya sangat besar loh, yaitu sekitar 38 miliar kilometer jarak dari bumi ke matahari. Tapi tunggu dulu nih, ternyata masih ada loh lubang hitam yang lebih besar dibandingkan M87. Apa itu? Yaitu TON 618. TON 618 ini memiliki 0,04 tahun cahaya atau sekitar membutuhkan waktu 3 bulan untuk bolak-balik dari ujung ke ujung lainnya. Sangat besar bukan? Ada nebula Synchron dengan diameter 0,3 tahun cahaya. Adalah nebula termuda yang kita kenal dan yang terkecil di daftar ini. Ukuran nebula Eskimo 2 kali ukuran Synchron, yaitu 0,68 tahun cahaya. Ia juga dikenal sebagai nebula wajah badut, karena bentuknya yang aneh. Lalu ada nebula yang bentuknya mirip bumerang, dan sekali lagi, ukurannya lebih dari 2 kali ukuran nebula sebelumnya. Diameternya mencapai 1,7 tahun cahaya. Nebula kupu-kupu punya diameter 3,5 tahun cahaya. Bayangkan saja, cahaya butuh 3,5 tahun untuk bergerak dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Sementara cahaya cuma butuh 8 menit untuk bergerak dari matahari ke bumi. Nebula undaan bahkan lebih besar lagi diameternya, mencapai 7,1 tahun cahaya. Nah, karena undaan alias pelican umumnya lebih besar dari kupu-kupu, nebula Omega 3 kali lebih besar dari undaan. Diameternya sekitar 22 tahun cahaya. Ia cuma menunjukkan bentuknya yang mirip huruf Yunani, Omega, dan bukan karena ia merupakan nebula. Akhir-akhir ini, ada nebula kepala kuda yang 4 kali lebih besar dengan jarak 80 tahun cahaya. Kamu butuh seumur hidup di luar angkasa dan dengan kecepatan cahaya untuk bergerak dari satu ujung kuda raksasa ini ke ujung lainnya. Namun, si kuda itu bukan apa-apa jika dibanding si laba-laba, terutama laba-laba yang besar seperti ini. Tarantula yang berdiameter 650 tahun cahaya atau 8 kali lebih besar dari kepala kuda. Tapi, ada satu nebula bintang yang membuat semuanya menutup wajah. NGC 604 adalah nebula terbesar yang kita ketahui sejauh ini, dan lebarnya mencapai 1.500 tahun cahaya. 3/4 era manusia saat ini bisa dihabiskan untuk menjelajahinya. Beralih ke objek luar angkasa yang lebih besar. Ada Messier 32 yang merupakan galaksi kerhil, tapi ukurannya sama sekali tidak sebanding dengan yang sudah kita lihat. Sejauh ini yaitu 6.500 tahun cahaya.
Kiri itu terdapat awalan Magellan besar yang berdiameter 14.000 tahun cahaya dan merupakan satelit galaksi Bima Sakti yang gerakannya itu mengorbit galaksi kita. Bima Sakti sendiri pun berdiameter sekitar 11.000 tahun cahaya. Lalu Bima Sakti dianggap sebagai galaksi spiral, namun kita belum bisa melihatnya dari luar karena kita berada di dalamnya. Lalu ada IC 1101 ya. Galaksi ini adalah rumah lubang hitam terbesar kedua yang saya sebutkan tadi. Ukurannya sangat membuka, yaitu 2 juta tahun cahaya, dan ada grup lokal yaitu nama gugusan galaksi yang mencakup Bima Sakti kita. Ratusan galaksi lain yang terikat oleh gaya gravitasi sekitar 10 juta tahun cahaya. Kemudian ada super cluster Virgo, yaitu menjadi rumah bagi lubang hitam terkenal M87 yang pernah kita foto ukurannya. 11 kali lebih luas dibanding grup lokal, yaitu sekitar 11 triliun tahun cahaya supercluster Laineca, ukurannya 5 kali lipat Virgo. Dan ini adalah gravitasi menjadi kompleks supercluster seperti tembok besar Bose yang berdiameter 1 miliar tahun cahaya. Ada QG yang berdiameter 4 miliar tahun cahaya. LG adalah singkatan dari Large Quasar Group. Jadi setelah kata hiu masih ada large, berulang memang tapi cocok, namun ukurannya besar di alam semesta. Bisa kita lihat ternyata dari 2 kali ukuran hiu tinggal tembok besar Hercules Corona Borealis yang merupakan kompleks supercluster galaksi raksasa. Kamu bisa membayangkan seberapa luas 10 miliar tahun cahaya itu? Saya juga tidak bisa. Kamu juga harus belajar hari ini. Nah, dari semua penjelasan tersebut sudah jelas banyak sekali galaksi-galaksi di luar angkasa sana. Nah, jangan lupa kita terus belajar lebih jauh mendalam di luar angkasa.